Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Eka Putri Marif dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 dengan NPI 1412000056. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang soal dan jawaban ujian tengah semester Ekonomi Teknik A. Nomor 1. Seseorang meminjam kepada bank sebesar 7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Jawab. Cash flow menunjukkan ke bawah dengan P 7.500.000. Diketahui P sama dengan 7.500, I sama dengan 8%, N 3 tahun ditanya F. Jawab F sama dengan P 1 plus I. F sama dengan 7.500, 1 plus 0,08. F sama dengan 7.500 dalam kurung 1,259. F sama dengan 9.442.500. Jadi uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga sebesar 9.442.500. Kedua, koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjam 1 juta, maka hitunglah A cicilan yang harus dibayarkan per bulan, B tingkat suku bunga atau per bulan, tingkat suku bunga nominal per tahun, dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Cash flow nomor 2 dengan P 1 juta ditanya I dan A. Cash flow menunjukkan ke bawah. A. Diketahui jumlah pinjaman sama dengan 1 juta. Waktu pinjam 12 bulan ditanya cicilan pokok. Cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan. Cicilan pokok sama dengan jumlah pinjaman per waktu pinjam. Cicilan pokok sama dengan 1 juta per 12. Cicilan pokok 83,333 rupiah. Jadi cicilan pokok setiap bulannya adalah 83,333 selama 12 tahun per bulan. Selama 12 bulan per tahun. B diketahui A sama dengan 83,333, I sama dengan 0,05%, P sama dengan 1 juta dengan N 12 bulan ditanya I. Jawab A sama dengan P dalam kurung A per P, I, N. A 83,333 sama dengan 1 juta dalam kurung A per P, 1,12. A per P, I, 12 sama dengan 0,083. Jadi I 0,55% per bulan. Dalam kurung A per P 0,5%, 12. Jadi diketahui I sama dengan 0,5 N 12 bulan. Ditanya tingkat suku bunga nominal dan suku bunga efektif. Jawab tingkat suku bunga nominal R sama dengan I kali N, R sama dengan 0,5% kali 12, R sama dengan 6%. Tingkat suku bunga efektif. I sama dengan 1 plus R per N pangkat N min 1. I sama dengan 1 plus 6% per 12 pangkat 12 min 1. I sama dengan 1 plus 0,005 pangkat 12 min 1. I sama dengan 1,005 pangkat 12 min 1. I sama dengan 1,06168 min 1. I sama dengan 0,06168. I sama dengan 6168%. Jika bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga I sama dengan 15 per tahun dengan pertimbangan nilai NPV dari nilai A metode nilai sekarang atau present worth, B metode nilai deret seragam annual worth. Tabel 1 perbandingan ongkos atau biaya mesin A dan B. Ongkos biaya awal 45 juta, mesin B 29, ongkos biaya tahunan mesin A 8, mesin B 9, turun mesin setiap 2 tahun, mesin A tidak, mesin B 2, turun mesin setiap 3 tahun, mesin A 2,5, mesin B tidak, nilai sisa 5 juta, mesin B 3, umur mesin A 12, mesin B 6. Cash flow nomor 3, mesin A, cash flow ke bawah, F sama dengan 45 juta, A sama dengan 8 juta, P sama dengan 5 juta. Cash flow mesin B, cash flow ke bawah dengan F 29 juta, A 9 juta, P 3 juta. Metode present worth mesin A, ongkos biaya awal min 45 juta, biaya tahunan 8 juta, dalam kurung P per A, 15%, 12, min 8 juta, dalam kurung 5,4206, sama dengan min 43 juta, 364.800. Turun mesin tiap 2 tahun,
tidak, turun mesin tiap 3 tahun, min 2.500.000, dalam kurung P per F, 15%, min 3, sama dengan min 2.500.000, dalam kurung 0,6575, sama dengan min 1.643.750, nilai sisa 5 juta dalam kurung P per F, 15%, 12 sama dengan 5 juta dalam kurung 0,1869 sama dengan 934.500, PWA1 sama dengan min 89.074.500. Bagian A, metode annual work, ongkos biaya awal min 45 juta, A per P, 15%, 12, min 45 juta dalam kurung 0,1844, min sama dengan min 8,298 juta. Ongkos biaya tahunan min 8 juta, turun mesin tiap 2 tahun tidak, turun mesin tiap 3 tahun min 2.500.000, dalam kurung A per F sama 15%, 3 sama dengan min 2.500.000, dalam kurung 0,2879 sama dengan min 719.750. Nilai sisa 5 juta dalam kurung A per F, 15%, 12 sama dengan 5 juta, 0,0344 sama dengan 172.000. AWA min 16.846.750. Metode present work, mesin P, ongkos biaya awal 29 juta, ongkos biaya tahunan min 9 juta, P per A 15%, 12, min 9 juta dalam kurung 5,4206 sama dengan min 48.785.400. Turun mesin tiap 2 tahun min 2.500.000, P per F 15%, 2 min 2.500.000 dalam kurung 0,761 sama dengan min 1.643.750. Turun mesin tiap 3 tahun tidak, nilai sisa 3 juta dalam kurung P per F 15%, 6 sama dengan 3 juta dalam kurung 0,4323 sama dengan 1.296.900. PWA 2 min 20 juta 132.250. Mesin B, metode annual work, ongkos biaya awal min 29 juta dalam kurung A per P 15%, 6 min 29 juta dalam kurung 0,2642 min 7.661.800. Ongkos biaya tahunan 9 juta, turun mesin tiap 2 tahun min 2 juta, A per F 15%, 2 min 2 juta dalam kurung 0,4651 sama dengan min 930.200. Turun mesin tiap 3 tahun tidak, nilai sisa 3 juta dalam kurung A per F 15%, 6 sama dengan 3 juta dalam kurung 0,114237 sama dengan 103.500. AWP sama dengan 749.606. Nomor 4, satu investasi dengan modal awal initial investment sebesar 500 juta dengan target penerimaan dan investasi atau cash flow per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti pada tabel. Tahun 1, 250 juta rupiah, kumulatif cash flow 250 juta, tahun kedua 200 juta rupiah, kumulatif 450 juta, tahun ketiga 150 juta, kumulatif 600 juta, cash flow tahun 4 cash flow 100 juta, kumulatif 700. Silakan menggunakan rumus untuk mencari nilai PP atau payback period untuk kasus nilai arus kas yang tidak sama. PP sama dengan N plus A min B per C min B kali 1 tahun. Jawab PBP sama dengan N plus A min B per C min B kali 1 tahun. Keterangan N tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi awal, B jumlah investasi awal, B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. E jumlah kumulatif arus kas tahun ke N plus. Diketahui N 2, A 500 juta, B 450 juta, dan C 600 juta pada tahun ketiga. Jawab N plus A min B per C min B kali 1 tahun sama dengan 2 plus 500 juta min 450 juta per 600 juta min 450 juta kali 1 tahun sama dengan 2 plus 50 juta per 150 juta kali 1 tahun sama dengan 2 plus 5 per 15 kali 1 tahun sama dengan 21 per 3 sama dengan 2 tahun 1 per 3 kali 12 bulan sama dengan 2 tahun 4 bulan. Jadi payback period adalah 2 tahun 4 bulan. Maka modal yang dihabiskan 500 juta kembali dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.